Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Falahuddin, STMT. Kebetulan ini merupakan pertemuan kita yang pertama di mata kuliah Mekanika Tanah 1. Semoga mahasiswa semuanya ini sehat semua, terhindar dari segala macam penyakit. Perlu diketahui bahwa ini adalah kuliah kalian perdana terkait Mekanika Tanah 1. Jadi perlu diketahui bahwa semua pekerjaan sipil pasti berhubungan dengan namanya tanah. Jadi ada beberapa materi yang mungkin nantinya akan kalian tempuh selama mengikuti Mekanika Tanah 1. Namun perlu diketahui ada aturan-aturan yang memang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah tugas itu adalah 25%, absensi 10%, UTS 30%, dan UAS 35%. Untuk absensi karena kondisi COVID, jadi saya mohon untuk bisanya kalian absen melalui aplikasi YouTube nanti yang akan saya share di grup, dan harap memasukkan nama dan absen kelasnya, kelas A atau B, dan subscribe dan juga masukkan di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan terkait materi bisa komen di kolom komentar. Pada materi Mekanika Tanah 1 kita akan membahas terkait tanah, kemudian komposisi tanah, klasifikasi tanah, pemadatan, dan nantinya akan mempelajari stabilitas dan kekuatan tanah. Namun di materi Mekanika Tanah 1 ini kita akan membahas di poin 1, 2, 3, dan 4 saja. Oke, kita lanjut saja. Pengertian tanah: material yang terdiri dari butiran mineral-mineral padat atau agregat yang tidak tersementasi satu sama lain, dan atau dari bahan organik yang melapuk di mana di antara butiran terdapat ruang-ruang kosong yang terisi oleh zat cair dan udara. Jadi ini terkait materi yang akan kita pelajari. Nanti penjelasan mengenai tanah itu apa kita bisa lihat di berikutnya. Jadi tanah itu ada mineral-mineral padat yang saling berikatan satu sama lain. Tidak tersementasi satu sama lain, atau bagian organik yang melapuk. Nah, nanti definisinya. Kemudian asal usul tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan. Dikelompokkan dalam dua grup besar, yaitu tanah yang terjadi oleh penumpukan produk pelapukan batuan di tempat asalnya atau tanah residu atau residual soil, gambar 1-2. Jadi tanah itu bisa melapuk di satu tempat, tanah residual, jadi artinya tidak berpindah. Melapuknya karena apa? Bisa karena adanya campuran dengan air, kemudian panas, cuaca, dan lain-lain. Kemudian tanah yang terjadi oleh produk pelapukan yang kemudian terbawa ke tempat lain atau tanah sedimen atau transport soil, itu gambar 1-1/5. Nah, ini tanah yang melapuknya atau berpindahnya jadi karena adanya ini terbentuk karena produk pelapukan terangkut dan terdeposisi oleh es atau gletser atau sungai es. Jadi tanah glasial. Jadi ini misalkan ada biasanya di daerah Eropa yang bersalju,
karena salju mencair, dia akan membawa material tanah sehingga akan menumpuk pada suatu tempat. Hasil penumpukannya itu namanya tanah glasial, terbentuk karena produk pelapukan, terangkut dan terdeposisi oleh es atau gletser atau sungai es. Kemudian ada tanah aeolian, terbentuk karena produk pelapukan, terangkut dan terdeposisi oleh angin. Jadi ini dari satu tempat ke tempat lain menumpuk akhirnya terbentuk tanah aeolian, misalnya di daerah padang pasir. Kemudian ada lagi tanah aluvial, terbentuk karena produk pelapukan, terangkut oleh air dan terdeposisi di sepanjang sungai. Jadi aliran sungai yang mengalir dari hulu ke hilir ini lama-lama di muara ini akan menumpuk sedimen berupa tanah yang berupa menjadi sebuah daratan baru, istilahnya sama dengan delta. Nah, tuh. Kemudian kita juga akan belajar terkait siklus tanah. Jadi tanah itu merupakan suatu siklus. Jadi misalkan ada tanah ini karena faktor terusnya bertambahnya tanah, menumpuk tadi bisa lewat faktor udara, angin menumpuk atau dari dibawa oleh air, aliran, sehingga terbentuk suatu sedimen bertumpuk maka akan mengeras sehingga disebut sedimentary rock. Kemudian dari sedimentary rock ini ada perubahan komposisi dan tekstur akibat panas dan tekanan. Jadi adanya faktor panas, baik dari panas dari dalam bumi sendiri atau panas dari suhu luar, maka tekanan karena terus bertumpuk maka akan menjadi metamorphic rock atau batuan metamorfosis. Dari batuan metamorfosis ini, kalau dia posisinya di bawah gunung yang aktif, maka pada suatu waktu tertentu karena panas bumi dia akan mencair, dan pada kondisi tertentu kalau gunungnya aktif yang mana terus berproduksi, maka dia akan bisa mengeluarkan suatu magma, panas pijar. Batuan yang cair bergerak ke atas sebagai lava, yaitu peristiwa vulkanik gunung berapi, dan membeku menjadi batuan beku. Jadi yang keluar dari gunung kemudian mencair karena hujan atau memang sudah panasnya hilang, dia akan menjadi batuan beku. Dari batuan beku ini nantinya akan terjadi pelapukan dan erosi. Pelapukan dan erosi itu bisa terjadi secara mekanis dan kimia. Mekanis itu karena erosi, misalkan adanya gesekan antar benda atau misalkan terkena hujan. Kimia ini adalah ada unsur-unsur kimia yang masuk ke dalam tanah, bisa melalui air yang lama-kelamaan bereaksi dan akhirnya bisa melapuk dan akhirnya terbentuk. Nah, ini merupakan suatu siklus. Suatu siklus ini dari posisi ini bisa langsung ke sini, namanya uplift. Uplift itu gerakan dari tanah sehingga air bisa naik ke atas. Nah, ini uplift bisa terjadi karena misalkan ada aliran air bawah tanah sehingga airnya naik ke atas. Jadi itu dulu materi singkat kami terkait siklus batuan, kemudian jenis tanah. Itu ada tanah residu yang terbentuk karena penumpukan produk pada tempat asalnya, jadi dia tidak berpindah.
Jadi di sini saja dia prosesnya pelapukannya. Jadi karena faktor daripada air kemudian terjadi secara kimia, akhirnya bisa melapuk. Jadi itu dulu materi kami. Jika ada hal yang mungkin perlu ditanyakan, silakan bisa menanyakan di kolom komen di YouTube yang akan kami share di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.